warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya Siska Sukmawati YouTube channel. Hari ini saya ingin berbagi informasi tentang tugas saya sebagai penyuluh hukum. Kalau biasanya kita juga sharing tentang kehidupan sehari-hari, dan tema hari ini adalah tema yang pasti kita temuin dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa tema yang akan saya bahas kali ini? Kita akan bahas saring dulu sebelum sharing. Nah, apa ini saring dulu sebelum sharing? Emang perlu saringan ya? Apa-apa yang kita dapatkan sebelum kita mau sebarkan kembali harus kita perhatikan. Nah, di dunia kita hari ini kita sedang asik menggunakan berbagai teknologi kita. Bahkan kita bilang dunia dalam genggaman. Kita bisa mengetahui berbagai hal yang terjadi di manapun di dunia ini hanya dalam hitungan menit, dan kita sudah dapat informasinya. Nah, untuk bisa membagi informasi tersebut, kita ternyata sebagai warga negara Indonesia harus mematuhi aturan hukum yang ada. Kita punya Undang-Undang ITE, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011. Nah, di sini saya ingin mengajak semua kita untuk belajar lebih lagi bagaimana menjadi orang yang memang bangga banget ya kalau bisa share duluan. Kalau dapat informasi kita mau share langsung, tapi ternyata ini bisa berhadapan dengan hukum kalau kita tidak waspada atau tidak hati-hati. Mungkin saja apa yang mau kita share itu belum tentu benar, dan itu malah bisa menjadi hoax yang bisa membawa kita ke ranah hukum. Nah, untuk itu saya ingin mengajak semua sahabat cerdas untuk belajar bagaimana menyaring informasi itu sebelum itu kita share, sebelum itu kita bagikan kembali. Dan jangan jadi orang yang latah ketika dapat informasi tanpa kita baca dengan seksama, lantas kemudian kita share informasi itu di dunia maya kita lewat akun-akun media sosial yang kita punya. Nah, ayo kita berpikir cerdas, kita pelajari bagaimana cara menyaring informasi tersebut sebelum kita putuskan untuk mengirimkannya kepada masyarakat atau kepada orang-orang yang berteman dengan kita di dunia maya. Nah, bagaimana caranya? Nah, dalam undang-undang ITE kita itu tidak boleh atau jangan sampai melakukan penyebaran informasi yang salah dan tidak valid. Itu bisa membawa kita berhadapan dengan hukum. Untuk menghindari hal itu, maka sebelum kita bagi informasi yang kita dapat itu, lebih baik kita lakukan hal-hal berikut ini. Yang pertama, begitu dapat informasi, kita lihat dulu nih, informasi ini berbau-bau mengajak hal-hal yang provokasi nggak sih? Ya, kita baca dulu. Kemudian yang kedua, kita cek dulu informasi ini di media lainnya atau di berita yang sama di media-media sosial lainnya. Apa benar atau tidak, atau valid atau tidak. Kemudian kita cek lagi siapa yang menyebarkan informasi ini. Lembaga resmi kah, pribadi kah, siapa lembaganya, siapa pribadinya, untuk menguatkan kita bahwa oh ini berita resmi dari negara, misalnya dari lembaga misalnya, atau ini berita resmi dari seorang yang memang akunnya cukup baik dan kredibelnya bagus. Nah, ini patut kita cek juga. Kemudian kita juga patut lihat berita ini dikeluarkan itu informasi beritanya, tempat dan lokasi dan gambar-gambar pendukungnya itu benar tidak ya? Kadang-kadang ada informasi menjual ini di sini, ternyata foto itu, dokumen itu tidak di tempat yang dimaksud. Nah, ini kita perlu cek kembali. Nah, itu hal yang perlu kita lakukan sebelum kita menyebarluaskan lagi informasi yang kita dapat. Dan saran saya ini tabayun gitu ya, harus lebih tabayun setiap informasi yang kita dapat yang berbau provokasi, kemudian kita tidak tahu siapa yang menyebarkan informasinya, kemudian kita juga tidak bisa memastikan bahwa berita ini gambar pendukungnya itu valid atau tidak dengan berita yang disampaikan. Jika kita menemukan ini dalam sebuah berita yang kita terima di media sosial kita, menurut saya sebaiknya lebih baik sahabat cerdas untuk tidak menyebarluaskannya, tapi cukup diterima saja. Kalau perlu kita hapus saja dan belajar menjadi orang yang lebih bijak untuk menyampaikan atau menyebarkan informasi dulu sebelum kita menyebarkannya. Nah, jadi
kita saring-saring dulu nih, kita lihat dulu nih benar tidak, terus kita cari informasi yang sama, judul yang sama di media lainnya, kemudian kita cross check lagi lokasinya, tempatnya benar atau tidak, kita lihat siapa yang menginformasikan berita tersebut sehingga kita anggap ini valid. Nah sekarang kan banyak sekali di kalangan masyarakat menyebarkan informasi-informasi yang tidak valid, hoax gitu ya. Kemudian ada juga berita-berita yang dikeluarkan sepertinya resmi dari lembaga negara, tapi ternyata itu hanya hoax saja dan dirubah semuanya. Jadi kita harus berhati-hati di masa ini, tidak hanya mengikuti perkembangan teknologi dan menjadi orang yang tercepat menyampaikan informasi yang terkini, tapi juga menjadi orang yang bisa menyebarkan informasi yang valid dan terpercaya. Itu tips saya untuk sharing dulu informasi sebelum kita saring dulu informasinya sebelum kita share informasi yang kita dapatkan. Dan jika kita juga ingin membuat status atau membuat suatu berita, pastikan berita yang kita keluarkan ini dengan data yang valid, kita ramu dengan bahasa yang baik dan tidak memprovokasi. Itu dulu kali ini dalam sharing sebelum saring sebelum sharing. Mudah-mudahan membawa manfaat.